Transformasi besar pada layanan kereta api Indonesia terjadi berkat kepemimpinan seorang Ignatius Jonan. Beliau berhasil mengubah sistem tiket perjalanan menjadi online, meningkatkan jaringan kereta api di Indonesia, menghadirkan kereta dengan fasilitas toilet gratis serta pelayanan yang lebih manusiawi. Beliau membawa semangat disiplin, transparansi, dan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya, PT Kereta Api Indonesia berubah menjadi perusahaan transportasi publik yang dipercaya oleh masyarakat. PT Kereta Api Indonesia semula pernah menghadapi tantangan yang begitu besar, kini dapat bangkit kembali setelah dilakukan berbagai pembenahan, mulai dari peningkatan ketepatan waktu, perbaikan fasilitas stasiun, hingga layanan yang lebih ramah kepada penumpang. PT Kereta Api Indonesia kini berhasil menampakkan citra baru. Kehadiran Bapak Ignatius Jonan sebagai Direktur Utama membawa angin perubahan besar dengan inovasi layanan yang semakin berkembang, semakin memberikan kemudahan akses bagi penumpang dengan hadirnya komuter lain, yang kini menjadi transportasi harian bagi jutaan orang. Terwujudnya kereta bandara, serta fasilitas yang lebih ramah lingkungan. Berkat kualitas pelayanan tersebut, penumpang bisa merasakan perjalanan menggunakan kereta api dengan lebih nyaman. Bapak Ignatius Jonan menunjukkan bahwa dengan ketegasan dan orientasi pada pelayanan, sebuah organisasi dapat bangkit dan memberikan manfaat yang begitu besar bagi bangsa. Beliau layak dijadikan sebagai contoh teladan penerapan nilai berakhlak. Nilai berorientasi pelayanan bisa dilihat dari banyaknya perubahan signifikan yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jasa kereta api Indonesia. Sebagai wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat, banyak contoh nyata dari bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh Kereta Api Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Ignatius Jonan, seperti larangan penumpang untuk naik ke atap kereta, penertiban pedagang asongan yang masuk ke gerbong kereta, serta semakin luasnya lahan parkir dan peron di stasiun. Bergeser ke poin selanjutnya, yaitu akuntabel. Nilai disiplin, cermat, dan juga bertanggung jawab, serta tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, juga tercermin dalam sosok beliau. Pada 2014, sempat viral foto Pak Jonan tertidur di kereta selama 15 hari non-stop untuk memantau pelayanan PT KAI. Ia juga konsisten mendorong transparansi dengan meminta kementerian menampilkan akuntabilitas di website resmi agar bisa diakses publik. Nilai berakhlak selanjutnya yaitu kompeten. Meskipun berkutat di bidang transportasi, khususnya di bidang transportasi perkereta-apian, banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya Pak Jonan ini adalah lulusan akuntansi. Sempat diragukan pada awalnya, namun beliau berhasil membalikkan kerugian PT KAI pada tahun 2008 sebesar 83,5 miliar menjadi keuntungan 154,8 miliar setahun setelah ia bergabung. Bahkan aset PT KAI yang semula hanya 5,7 triliun pada tahun 2008 berhasil ia lipat gandakan menjadi 15,2 triliun pada tahun 2013. Selanjutnya, poin harmonis. Banyak ditemukan pada pekerjaan dan pribadi beliau. Selama bekerja, beliau terkenal dengan manajemen leadership yang tegas, konsisten, kondusif, dan tidak pandang bulu. Beliau meningkatkan gaji pegawai KAI dengan harapan kualitas pelayanan juga meningkat. Sistem reward dan punishment pun diterapkan di manajemen KAI sehingga berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta profesional hingga saat ini. Poin berakhlak selanjutnya yaitu loyal. Menjadi pribadi yang loyal artinya kita harus bisa menjaga nama baik instansi dan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya kita tahu bahwa beliau sempat diremehkan ketika beliau pertama kali mengurus PT KAI karena background pendidikannya. Namun, beliau bisa membuktikan dengan melakukan yang terbaik untuk profesinya. Bahkan beliau sempat mendapatkan bintang jasa dari Prancis sebagai pekerja sipil yang telah mengabdikan diri untuk kemajuan masyarakat dunia.
adaptif. Perubahan dan berbagai permasalahan memaksa Pak Jonan untuk berinovasi terhadap berbagai hal dan membuat kebijakan solutif sehingga sistem perkeretaapian Indonesia lebih baik seperti saat ini. Poin yang terakhir yaitu kolaborasi. Poin ini tidak hanya menggarisbawahi pada aspek kerjasamanya saja, tetapi juga bagaimana kita dapat mengajak dan melibatkan orang lain untuk dapat berkarya bersama. Selama kiprahnya di dunia perkeretaapian Indonesia, Bapak Ignatius Jonan bersama dengan PT KAI banyak menggandeng sektor-sektor lain seperti sektor e-commerce untuk pembelian tiket melalui aplikasi dan juga menjalin kerjasama dengan beberapa minimarket di Indonesia supaya dapat memudahkan calon penumpang agar tidak perlu lagi mengantri berjam-jam di depan loket stasiun. Demikian tokoh panutan berakhlak Ignatius Jonan.